Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya kelas Ekonomi Mikro. Hari ini kita ketemu lagi untuk materi kuliah kita yang berikutnya. Setelah sekian lama kemarin kita liburan, mari kita fokuskan sejenak untuk belajar bersama saya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan. Apa itu? Nah, jadi itu maksudnya kita ketika hidup atau apapun pasti membutuhkan tergantung dengan apapun. Nah, dalam hukum ekonomi mikro nanti akan kita bahas tentang hukum ketergantungan tersebut. Jadi nanti saya minta tolong kepada saudara untuk concern sejenak atau fokus sehingga saudara bisa menerima arahan atau mungkin ceramah dari saya. Nah, agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, tapi memang kalau nanti ada pertanyaan, ya sekali lagi, silakan saudara tanya di kolom komentar, sertakan nama dari kelas mana, kemudian nomor NIM saudara, lalu pertanyaannya seperti apa. Nanti akan saya jawab ketika saya sudah online di YouTube. Baik, rekan-rekan, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita mulai dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Semoga dilancarkan untuk belajarnya ke depan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat belajar dan semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh saudara di rumah. Nah, jadi ini adalah afirmasi. Jadi, coba saudara bayangkan sejenak. Ketika saudara bangun pagi hari, saudara membuat alarm dari jamnya itu dibuat dari Korea. Kemudian bangun tidur, langsung tersedia jus jeruk di sebelahnya. Dan jus itu dari hasil panen di negara Florida. Nyaman ya? Bangun tidur langsung minum jus jeruk. Kemudian habis minum jus jeruk, saudara membuat kopi. Nah, kopinya itu dari biji kopi yang ditanam di Brasil. Wah, mantap ini. Kemudian habis itu mandi, kemudian saudara pakai baju. Nah, bajunya itu dari bahan katun yang ditanam di Georgia. Wow, bahannya dari sana. Dijahitnya di Thailand. Waduh. Kemudian habis itu selesai pakai baju, saudara turun dari tempat tidur atau ke lantai bawah, saudara nonton TV berita. Nah, beritanya itu ditayangkan dari New York ke televisi saudara. Televisinya dibuat dari Jepang. Kemudian setelah nonton berita, lalu bersiap berangkat ke kampus. Nah, berangkat ke kampus naik mobil. Mobilnya buatan Jepang atau mungkin malah buatan Eropa. Suku cadangnya dibuat di beberapa dunia. Nah, ini adalah gambaran sebagaimana kita membutuhkan kebutuhan sehari-hari yang mana itu tidak disuplai dari negeri sendiri kadang-kadang. Nah, artinya itu kita membutuhkan bantuan orang lain. Saudara yang mungkin berangkat ke kampus tidak ada transportasi membutuhkan bantuan ojek online. Nah, jadi kita semua itu membutuhkan bantuan atau ketergantungan produk dari tempat lain. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan itu dalam memenuhi bahan bakunya tidak semuanya menggunakan bahan baku yang dia ciptakan sendiri. Dia mendapatkan bahan baku misalkan produksi furniture. Kayunya diambil dari pelosok daerah kota Batang misalkan. Nah, kemudian dia produksi furniture. Nah, furniturnya dia jual kemana? Dijual ke luar negeri, keluar Pulau Jawa. Nah, artinya kan ada hubungan simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan. Nah, itu framing yang akan kita bahas untuk beberapa slide ke belakang. Nah, ini kita membahas tentang keuntungan dan ketergantungan dari perdagangan. Jadi seperti saya jelaskan dulu di awal, ekonomi itu tentang bagaimana masyarakat memproduksi
dan mendistribusikan barang dalam upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan anggotanya. Dulu di awal saya menjelaskan bahwa ekonomi itu adalah rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga itu pasti membutuhkan input dan output. Inputnya dari mana? Yaitu dari gaji dari kepala keluarga, kemudian outputnya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam ekonomi sebuah perusahaan, atau mungkin nanti jika saudara mengambil mata kuliah makro, kita akan membahas tentang negara. Nah, itu semuanya adalah alur memproduksi, mendistribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dari anggota yang ada di dalamnya. Kalau perusahaan ya untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Kalau untuk keluarga kecil ya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Negara, warga negaranya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhannya? Apakah kita harus memproduksi sendiri? Apakah kita kalau kepengen makan nasi kita harus nanam padi sendiri? Iya kalau saudara adalah petani, tapi kalau yang bukan, berarti harus membeli beras dari petani yang dihasilkan dari kota Delanggu misalkan. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana kita memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam ekonomi global? Kita mempunyai spesialisasi masing-masing. Saudara yang saat ini mungkin jurusan akuntansi, manajemen ekonomi syariah atau perbankan syariah, saudara mempunyai spesialisasi ilmu yang nantinya akan saudara perdalam sampai lulus kuliah. Yang saat ini mengambil jurusan perbankan syariah, saudara akan belajar seluk-beluk tentang perbankan syariah sampai ke dalam. Perbankan syariah itu benar apa tidaknya, kemudian cara pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, kemudian saudara akan belajar hadis yang mendukung dari praktik ekonomi perbankan. Nah, itu akan saudara kupas selama kuliah. Dan nantinya akan menjadi spesialisasi khusus saudara. Saudara yang dari jurusan ekonomi syariah ya, saudara akan belajar tentang ekonomi moneter secara syariah. Yang nantinya harapannya bisa menjadi seorang ya ekonom atau seorang apalagi dosen misalkan, atau saudara akan menjadi seorang peneliti. Nah, dalam spesialisasi ekonomi. Nah, itu siapa yang membutuhkan? Nah, misalkan saudara jurusan perbankan syariah, yang membutuhkan adalah pemberi kerja yang mungkin di bawah naungan syariah. Nah, saudara mempunyai kemampuan perbankan syariah, maka saudara akan dibutuhkan. Itu namanya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nah, jadi begitu gambarannya. Mungkin terlalu cepat ya, nanti saya pelankan lagi supaya kita durasi. Jadi kalau kecepatan bisa diulangi lagi ya, biar durasinya tidak kelamaan dan saudara tidak ngantuk di rumah. Nah, ini harapannya dengan kita mempunyai spesialisasi dan orang saling membutuhkan, kita bisa dikatakan mandiri secara ekonomi. Kenapa kita dikatakan mandiri? Karena kalau kita mempunyai spesialisasi, kita bisa memiliki bargaining power atau kemampuan daya tawar, atau saudara itu akan diperhitungkan. Kalau tidak mempunyai keterampilan tertentu, ya siapa yang akan meng-hire saudara? Siapa yang akan merekrut? Nah, kalau kita ingin direkrut oleh sebuah perusahaan, ingin direkrut oleh sebuah entitas usaha, ya kita harus punya keterampilan. Kita harus punya daya tawar yang menjadi keunggulan kita. Competitive advantage-nya kita ini apa? Gitu. Nah, dengan memiliki competitive advantage atau keunggulan kompetitif, kita bisa dikatakan mandiri. Minimal kita bisa menggunakan ilmu kita untuk memandirikan diri sendiri. Nah, jadi gitu gambarannya. Nah, ini cuman pertanyaan. Mengapa ketergantungan dan apa yang menentukan produksi dan perdagangan?
Mengapa ketergantungan? Ya karena kita makhluk sosial. Bahkan, mohon maaf, binatang pun juga sebenarnya tergantung. Jadi pertanyaannya ini bisa dijawab ya. Mengapa ketergantungan? Karena kita makhluk sosial dan kita saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Dan ketika kita meninggal pun kita masih membutuhkan orang lain. Nggak mungkin kan kita jalan sendiri ke tempat pemakaman? Nah, itu dia. Kemudian, apa yang menentukan produksi dan perdagangan? Nah, yang menentukan adalah spesialisasi dari setiap individu. Individunya bisa apa? Bisa memproduksi apa? Nah, misalkan di daerah Salatiga, ada spesialisasi yang tidak dimiliki oleh tempat lain, yaitu produksi singkong. Nah, apakah susah memproduksi singkong? Ya, rata-rata enggak. Tapi itu yang menjadi ikon dari Salatiga. Kemudian Semarang ada ikonnya yaitu Bandeng Presto. Apakah di kota lain tidak bisa memproduksi bandeng presto? Enggak. Tapi karena ikonik dan perdagangan yang menjadi ikon di kota tersebut, itu, nah makanya menjadi ikonik. Dan dia adalah pionir. Nah, bandeng presto dulu ada di kota Juwana juga ada. Pati sana. Bandeng Juwana juga rasanya tidak kalah dengan bandeng di Semarang. Tapi kalau orang ngomongin Semarang, pasti ikoniknya apa? Bandeng. Sama halnya dengan kota Jogja. Kota Jogja ikoniknya apa? Gudeg. Solo juga ada gudeg. Semarang juga ada gudeg. Tapi kalau kita ngomongin Jogja, pasti identiknya dengan gudeg. Nah, itulah dia. Pionir. Yang menentukan adalah spesialisasi dan pionir, kemudian ikon dari suatu kota atau perusahaan. Individu dan bangsa bergantung pada produksi khusus dan pertukaran sebagai cara untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelangkaan. Iya, sudah dijawab oleh saya tadi. Dengan kita memiliki spesialisasi, dengan memiliki keahlian dalam suatu bangsa, bangsa itu jadi lebih bermartabat dalam kancah internasional. Perusahaan lebih bermartabat dalam kancah perdagangan. Individu lebih bermartabat ketika akan menjadi seorang pencari kerja. Dengan adanya spesialisasi dan ketergantungan ini, itu bisa mengatasi masalah atau kelangkaan. Kalau perbankan membutuhkan karyawan dan tidak ada lulusan perbankan syariah, ya jadi langka. Tapi dengan adanya saudara yang saat ini menempuh dari jurusan perbankan syariah, saudara menjadi salah satu calon yang akan menduduki posisi di sebuah entitas syariah nantinya. Amin, insya Allah. Mengapa ketergantungan? Nanti kita jawab. Tadi kayaknya kita udah jawab ya, mengapa ketergantungan? Karena dengan ketergantungan itu, ya kita ibaratnya masih saling membutuhkan, dan dengan ketergantungan itu bisa mengatasi masalah kelangkaan. Apa yang menentukan pola produksi dan perdagangan? Pola produksi dan perdagangan didasarkan pada perbedaan biaya kesempatan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang opportunity cost atau biaya kesempatan. Atau biaya kesempatan yang mana biaya tersebut timbul dari sebuah kesempatan yang menurut individu itu adalah yang terbaik. Nah, kemarin contohnya seorang atlet, biaya kesempatannya adalah dia masuk ke pelatnas. Kalau menurut orang lain itu adalah kerugian besar. Kenapa? Harusnya dia mengambil jurus pendidikan di universitas, tapi kenapa dia memilih ke pelatnas? Tapi individunya lebih memilih masuk pelatnas karena dengan masuk pelatnas dia mendapatkan cuan yang lebih banyak dibandingkan dia ketika kuliah. Nah, itu maksud dari biaya kesempatan kemarin. Nah, ini sudah dijawab ya. Nah, ini kita mulai berafirmasi atau membayangkan. Contoh, bayangkan hanya ada dua barang, yaitu kentang dan daging.
Nah, saudara bayangkan kentang dan daging. Kemudian bayangkan juga dua orang, yaitu petani kentang dan peternak sapi. Jadi saya akan memberikan gambaran kepada saudara tentang ketergantungan. Nah, ini contoh nyatanya. Sebelum lanjut, bayangkan dulu kentang dan daging, kemudian petani kentang dan peternak sapi. Kemudian pertanyaannya, mengapa mereka berdagang? Nah, kita mulai. Kemudian, apa yang harus dihasilkan masing-masing? Nah, ini dia. Nah, ini informasi tambahan. Kemungkinan produksi untuk kecukupan diri lah. Jadi ini kita membayangkannya belum berdagang dulu, tapi untuk kecukupan diri. Nah, misalkan dengan mengabaikan satu sama lain, jadi tidak ada perdagangan. Masing-masing dari petani dan peternak tadi mengkonsumsi apa yang mereka hasilkan masing-masing. Jadi yang ternak sapi ya udah tiap hari makan daging sapi atau minum susu sapi, udah gitu tok, nggak ada makan yang lain. Kemudian yang ternak kentang, ya udah pokoknya setiap hari makan kentang, apa-apa diolah dari bahan kentang. Kemudian perbatasan kemungkinan produksi juga kemungkinan pembatasan konsumsi. Jadi pokoknya produksinya ini makin dibatasin lagi. Minum susu ya udah susu tok, nggak boleh makan daging sapi. Makan kentang ya sudah kentangnya direbus tok. Nah, jadi ini dibatasin lagi. Kemudian yang terakhir lagi adalah menjelaskan dari maksud di atas. Tanpa perdagangan, keuntungan ekonomi akan berkurang. Nah, kalau si peternak dan petani tadi tidak melakukan perdagangan, tidak melakukan minimal barter, maka keuntungan ekonomi berkurangnya dari mana? Ya mungkin ekonominya itu kita membayangkan bukan ekonomi secara uang, tapi kesejahteraan hidup. Sejahtera bukan berarti memiliki uang banyak, tetapi ya hidupnya itu enak dan nyaman. Nah, apakah saudara mau setiap hari cuma makan kentang sama minum tok, dah gitu tok? Apakah dikatakan hidupnya sejahtera? Nah, apakah saudara mau setiap hari hanya minum susu aja? Susu sudah. Nah, tidak mau. Nah, makanya itu yang dinamakan tidak sejahtera. Kalau hanya mengkonsumsi satu itu saja tanpa bergantung dengan produk yang lain. Petani dan peternak yang spesialisasi perdagangan. Nah, ini contoh lagi. Sekarang kita bayangkan lagi, masing-masing dari petani dan peternak itu akan lebih baik dan lebih bagus secara ekonomi jika mereka spesialisasi memproduksi produk mereka masing-masing dan kemudian melakukan perdagangan satu dengan yang lainnya. Ya, petani menghasilkan kentang yang terbaik karena dia tahu cara menanam kentang dan kapan dia akan memanennya. Peternak harusnya menghasilkan daging karena dia tahu gimana caranya menggemukkan sapi tanpa membuat sakit. Nah, itu spesialisasi masing-masing. Bentar, kok nggak gerak? Nah, gerak. Perbedaan dalam biaya produksi menentukan sebagai berikut. Nah, siapa yang harus menghasilkan produk? Berapa banyak yang harus diperdagangkan untuk setiap produk? Nah, jadi ketika kita membuat produksi, kita tuh harus tahu dulu. Misalkan kita ini perusahaan, atau kita ini rumah tangga aja deh, biar gampang. Ketika kita ingin membelanjakan uang kita untuk membeli bahan kebutuhan sehari-hari, kita mau cari ikan, mau beli ikan buat makanan kita. Ya kita harus tahu dulu siapa yang jual ikan termurah.
Kalau perlu belinya di tambaknya sekalian. Nah, kemudian kita harus tahu berapa kecukupan yang harus kita beli, dan kita harus tahu dulu di tempat penjualnya itu menyediakan produk dengan ketersediaan yang cukup. Dengan ketersediaan yang cukup, maka harga tidak akan dipermainkan. Nah, jadi kita ini nganggapnya nggak usah perusahaan aja deh, rumah tangga. Kita kan ketika kalau mau belanja-belanja kan mesti mikir, mau beli ayam nih, minimal mau makan nih. Nah, mau makan itu pun juga mikir, mau makan kemana? Mau makan kemana sudah tahu, mau makan di sini, di daerah ini. Di daerah ini mau beli apa? Oh, aku mau beli ayam penyet. Ayam penyet yang di sebelah mana yang harganya pas dengan kantong saya. Nah, itu menentukan. Kemudian datang ke sana, pastikan bahwa ayam yang dijual tidak habis. Nah, gitu. Kemudian prinsip keunggulan komparatifnya. Dua cara untuk mengukur perbedaan dalam biaya produksi. Nah, perbedaan biaya produksi. Yang membedakan adalah, jadi untuk mengukur keunggulan komparatif itu diukur dengan cara dua, yaitu jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit kentang. Artinya begini nih. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya jeda. Mungkin saudara belum paham apa yang dinamakan keunggulan komparatif. Nah, silakan disimak baik-baik. Keunggulan komparatif itu kemampuan yang dimiliki oleh individu, negara, ataupun perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pesaingnya. Artinya ya, saudara bisa memproduksi sesuatu, baik itu barang atau jasa, tapi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Nah, keunggulan komparatif yang di sini dalam masalah biaya produksi, kita akan mengetahui jumlah produksi kentang atau susu. Nah, yang bisa menentukan keunggulan komparatif terbaik apa enggaknya nanti akan kita lihat. Apakah petani kentang itu memang betul-betul komparatif dibandingkan seorang peternak dalam memproduksi kentang. Nah, kalau biaya kesempatan kan mengorbankan sesuatu untuk yang lain yang seperti saya jelaskan tadi. Ini keuntungan absolut. Nah, kalau keuntungan absolut itu adalah keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa, tapi negara lain itu tidak bisa memproduksinya. Jadi adalah keuntungan absolut. Nah, di sini perbandingan antara produsen yang baik, menurut mereka produktivitas diukur dari keuntungan absolut ini nanti akan menjelaskan produktivitas seseorang, perusahaan atau bangsa dibandingkan dengan yang lain, yaitu masih dalam pengertian absolut. Kemudian para produsen yang membutuhkan jumlah yang lebih kecil dari pemasukan atau menghasilkan suatu barang dikatakan memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi yang baik. Jadi ketika seseorang, misalkan begini nih, saudara bayangkannya apa ya, produksi baju, saudara sablon baju, ada sablon baju pesaing Anda namanya toko X gitu, saudara toko Y. Nah, saudara sebagai toko Y itu bisa memproduksi baju dengan standar spesifikasi yang bisa glow in the dark, sementara pesaing saudara tidak bisa. Nah, itu saudara dinamakan keunggulan absolut dibandingkan kompetitor saudara.
Kalau kita membicarakan tentang keunggulan komparatif, yang artinya itu bisa dikatakan lebih baik jika bisa memproduksi barang yang sama tetapi dengan biaya yang rendah, itu contohnya dalam perusahaan sablon itu adalah saudara bisa menciptakan atau membuat 10 piece baju dengan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing saudara tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, itu dia contoh komparatif. Nah, ini contoh keuntungan absolut antara peternak dan petani tadi. Absolut artinya ya dia bisa dan orang lain tidak bisa gitu. Peternak hanya membutuhkan 10 menit untuk menghasilkan 1 gram kentang. Sedangkan kebutuhan petani itu 15 menit. Dibaca dulu kalau bingung nanti ya. Kemudian peternak hanya membutuhkan 20 menit untuk menghasilkan 1 gram daging. Sedangkan kebutuhan petani 60 menit. Nah, ini baru contoh. Jadi dapat disimpulkan peternak itu membutuhkan waktu 10 menit untuk menghasilkan 1 gram kentang. Ini menghasilkan mungkin pengolahan. Nah, itu gampangnya gitu. Nah, petani membutuhkan waktu 15 menit dalam pengolahan. Kemudian gampangannya lagi kita bayangkan peternak membutuhkan 20 menit untuk menghasilkan 1 gram daging. Kita anggap aja mengolah itu aja. Kebutuhan petani 60 menit. Nah, disimpulkan peternak memiliki keunggulan absolut dalam produksi daging dan kentang. Nah, ini masalah produksi atau pengolahan daging dan kentang. Ini dikatakan peternak lebih absolut. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian pertanyaan di sini, siapa yang memiliki keunggulan absolut? Para petani atau peternak. Kemudian siapa yang memiliki keunggulan komparatif? Para petani atau peternak. Nah, kita jawab di slide berikutnya. Nah, ini gambarannya. Tabel 3 ini tentang biaya kesempatan daging dan kentang. Coba dilihat dulu baik-baik. Nah, ini adalah tabel kemampuan dari petani dan peternak. Nah, coba kita pelan-pelan ya. Petani dalam ukuran 1 gram daging, dia bisa memproduksi 4 gram kentang. Jadi ukurannya adalah 1 gram daging, atau kilo aja lah, atau pon. Nah, ukuran 1 gram daging itu setara dengan petani menghasilkan 4 gram kentang. Sementara peternak untuk menghasilkan kentang dalam ukuran 1 gram daging itu peternak hanya menghasilkan 2 gram kentang. Artinya apa? Artinya petani lebih untung dan lebih unggul dalam menghasilkan kentang dibandingkan peternak. Kemudian juga kita mengukur dengan 1 gram kentang. Petani itu dalam menghasilkan daging dalam ukuran 1 gram kentang hanya bisa menghasilkan 1/4 daging. Sementara peternak yang spesialisasinya dalam ukuran 1/2 gram kentang, 1 gram kentang itu bisa menghasilkan setengah apa ini ya? Setengah gram aja dah, atau setengah kilo aja dah. Setengah kilo daging. Nah, artinya apa? Peternak lebih baik dalam menghasilkan daging dibandingkan petani dalam ukuran 1 gram kentang. Biaya kesempatan peternak tentang 1 gram kentang adalah 1/4 daging.
Nah, ini masih membahas yang tadi. Sedangkan biaya kesempatan petani dari 1 gram kentang adalah 1,5 gram daging. Kalau bingung bisa di rewind ya. Kemudian biaya kesempatan peternak tentang 1 pon daging hanya 4 gram kentang. Seterusnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya tadi sudah bisa ditangkap kan, bahwa petani itu lebih cocok untuk menghasilkan kentang dibanding dia menghasilkan daging. Sementara peternak lebih cocok menghasilkan daging dibandingkan dia memproduksi kentang. Jadi spesialisasinya itu semuanya itu sebenarnya bisa. Saudara dalam mungkin di rumah mempunyai usaha rumah makan Padang misalkan, walaupun bukan orang Padang. Saudara mempunyai rumah makan Padang, walaupun saudara bukan orang Padang, tapi saudara tetap nekat jualan rumah makan Padang. Bisa nggak? Bisa. Nah, dibandingkan dengan orang Padang yang jualan rumah makan Padang beneran, saudara bisa bandingkan otentik rasanya. Jadi sebenarnya semuanya tuh bisa melakukan apapun. Saudara mau jualan martabak itu juga bisa. Tapi spesialisasinya enggak. Nah, sama halnya dengan petani dan peternak ini. Bukan berarti petani tidak bisa menghasilkan daging. Bisa. Tapi karena bukan spesialisasinya, makanya dia tidak bisa seefektif seperti yang dilakukan oleh peternak. Nah, itu dia kesimpulannya. Jadi di sini peternak memiliki keunggulan komparatif dalam produksi daging, tapi petani memiliki komparatif dalam produksi kentang. Nah, ini sudah digarisbawahi lagi di sini. Jadi keunggulan komparatif dan perbedaan biaya kesempatan itu dasar untuk produksi khusus dalam perdagangan. Jadi yang menentukan suatu produksi itu nanti dibutuhkan oleh masyarakat apa enggaknya itu berdasarkan spesialisasi. Mungkin di sini kita mengenal banyak sabun cuci piring. Ya, ada Sunlight, ada Mama Lemon, ada B29 dan sebagainya. Tapi keunggulan komparatif atau keunggulan absolut dari suatu produk itu bisa terlihat dari kualitasnya. Semuanya bisa membuat sabun cuci piring, tapi hasilnya sama enggak? Apakah bisa membuat lebih absolut dibandingkan produk yang pionir lebih dulu? Nah, itu yang membedakan kenapa setiap perusahaan itu fokus terhadap spesialisasinya masing-masing. Ada perusahaan yang spesialisnya adalah membuat suku cadang. Ya, dia fokus di situ karena dia memang teruji mampu membuat suku cadang yang lebih presisi ketika digunakan dalam spare part sebuah mobil. Ada perusahaan yang khusus untuk melakukan cat body dan perbaikan body. Karena ya memang dia ahli dalam mengecat mobil. Dia ahli dalam mengenteng cat atau memperbaiki body yang dalam kondisi kecelakaan menjadi baik lagi. Itu yang dinamakan spesialisasi atau komparatif dari setiap usaha. Jadi manfaat perdagangan itu bisa menguntungkan semua orang dalam masyarakat, semuanya. Seperti saudara ini diuntungkan mendapatkan segala macam berbagai macam makanan yang ada dari kota lain. Coba jalan-jalan ke lapangan Pancasila. Ya pakai masker lah kalau nanti kena razia masker. Di situ saudara akan menemukan soto Kudus, menemukan sate Blora, menemukan aneka masakan Nusantara yang ada di dalam prasmanan. Saudara akan nemuin apa lagi ya? Saya udah lama tidak ke sana. Ada pecel dari Madiun kalau tidak salah. Nah, itu kalau belum pindah itu ibunya. Nah, itu semuanya ada di dalam satu wadah kuliner dan saudara tidak perlu jauh-jauh datang ke Kudus untuk membeli
soto Kudus. Dan ada stik-stikan di situ yang rasanya ala-ala Amerika. Nah, saudara tidak perlu jauh-jauh datang ke Amerika hanya untuk mengkonsumsi satu stik. Nah, ya itulah, dalam manfaat perdagangan itu menguntungkan semua orang. Karena dengan keunggulan komparatif masing-masing itu bisa menjadi keunggulan tersendiri dan akan memberikan manfaat buat orang lain karena saling membutuhkan. Saya juga butuh makanan itu, saya juga butuh makanan itu. Karena perbedaan yang seleranya tidak sama. Jadi ini adalah sejarah. Sejarah ketergantungan ini ada di dalam buku ini yang saya temukan di internet. Jadi pada tahun 1776 bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation ini tonggak penting dalam ketergantungan perdagangan. Nah, jadi nanti kalau di soal ujian ada pertanyaan tonggak penting analisis ketergantungan, ya ini jawabannya. Kemudian dalam teori keunggulan komparatif yang kita ketahui sampai sekarang, ini ada dalam buku Principle of Political Economy and Taxation tahun 1816. Nah, ini sejarahnya aja. Jadi saya cantumkan supaya saudara tahu asal dari sejarah materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama tadi karangan menurut Adam Smith, yang kedua menurut David Ricardo. Nah, ini agak aneh nih. Saudara tahu Tiger Woods? Tiger Woods itu bukan berarti macan kayu ya. Tiger Woods itu juara golf berturut-turut. Dia legenda golf, itu ceritanya itu. Jadi dalam perumpamaan spesialisasi dan konsep ketergantungan, kita bayangkan aja Tiger Woods ini spesialisnya dalam bermain golf. Artinya ya dia jago dalam main golf. Apakah dia harus motong rumputnya sendiri? Supaya apa? Supaya dia itu ya semuanya dikerjakan sendiri lah. Dari motong rumput sampai main golfnya. Kan nggak mungkin. Nah, makanya dia butuh jasa tenaga pemotong rumput. Jadi itulah gambaran prinsip ketergantungan. Ya, saudara itu semuanya bisa melakukan apapun lah. Saudara bisa benerin motor, yang perempuan bisa masak ini, segala macam masakan bisa. Tapi ada salah satu masakan yang perempuan nih, yang saudara paling jago deh. Saudara paling pede kalau masak ini, saya yang paling yakin ini yang paling enak. Nah, yang laki-laki, semuanya saya bisa benerin. Tapi saya paling jago dan pede ketika saya memodifikasi sepeda motor. Karena modifikasi saya itu saya rancang benar-benar dalam aplikasi 3D dan saya langsung praktekkan dan saya tahu bahan-bahan yang cocok untuk membangun sebuah sepeda motor sehingga bisa layak dan menang kompetisi. Yang laki-laki lagi, saya paling jago ketika saya berdagang. Karena apapun yang saya jual pasti laku. Karena prinsip saya, ketika ada penjual, pasti ada pembeli. Jadi ketika saya menjual, pasti ada yang beli. Nah, ya itulah spesialisasi dalam setiap diri seseorang. Jadi sebenarnya semua itu punya potensi. Nah, potensi itulah yang harus kita gali dan kita bakar lagi sehingga menjadi keunggulan kompetitif kita. Nah, ini masih contoh lagi. Jadi ini cuma hanya afirmasi dan membayangkan, bisa dibaca sendiri ya. Jadi kita rangkum lagi nih dari apa yang kita obrolkan tadi dari awal. Setiap orang mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh orang lain di negaranya sendiri ataupun negara kita. Ya, kita membutuhkan barang dari orang lain dan kita tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Kita membutuhkan barang dari orang lain. Ketergantungan dan perdagangan yang diinginkan karena keduanya memungkinkan setiap orang untuk menikmati barang dan jasa lebih banyak dan beragam. Seperti contoh tadi yang ada di lapangan Pancasila.
Dengan adanya ketergantungan, kita akan menikmati barang atau masakan yang lebih beragam dari seluruh daerah di satu tempat, yaitu di lapangan Pancasila. Ada dua cara membandingkan kemampuan orang dalam menghasilkan sebuah barang, yaitu dengan keunggulan absolut dan komparatif. Nah, kira-kira masih ingat nggak absolut dan komparatif? Nah, saya kira masih ingat ya. Nanti kalau lupa, di rewind lagi ke belakang. Kemudian ini slide terakhir kita. Nah, keuntungan dari perdagangan didasarkan pada keunggulan komparatif, bukan absolut. Nah, keuntungannya itu, saudara dinyatakan bagus dalam usaha itu kalau mempunyai keunggulan komparatif. Artinya bisa menciptakan produk dengan biaya yang lebih rendah. Bukan absolut, karena absolut itu masih bisa ditiru ketika yang meniru bisa membuat suatu produk dengan cost yang lebih rendah. Nah, komparatif itu bisa dikatakan keunggulan. Kemudian, perdagangan membuat semua orang lebih baik karena memungkinkan orang untuk berspesialisasi. Nah, lagi-lagi spesialisasi dalam aktivitas yang membuat mereka memiliki keunggulan komparatif. Jadi, diharapkan Anda atau saudara mencari spesialisasi yang harus ditonjolkan untuk ke depan. Tidak melulu masalah akademik, tapi keterampilan lain di bidang non-akademik. Kemudian prinsip keunggulan komparatif menunjukkan bahwa perdagangan dapat menguntungkan semua orang. Iya, dengan kita berdagang, kita akan memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat yang lain. Nah, gitu contohnya. Nah, saudara, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Untuk materi ketergantungan dan perdagangan ini, semoga bisa menambah ilmu dari saudara. Untuk materi selanjutnya, untuk bab selanjutnya yang mengganti hari libur kemarin, insya Allah akan saya kirimkan segera dalam minggu ini. Tapi tidak dalam waktu berdekatan, supaya apa? Supaya saudara tidak menumpuk tugas yang saya berikan. Jadi kurang lebih saya kasih jeda nanti sekitar 3 hari. Nah, insya Allah sudah cukup. Dan kemungkinan video berikutnya akan saya tayangkan minggu ini, maksimal insya Allah hari Jumat depan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan semoga bisa bermanfaat untuk saudara. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.